ya, potensi income dari TikTok. Pertama, personal branding selling. Jadi ini teman-teman yang memang punya perusahaan yang jasa, khususnya misalnya jadi guru, ya, punya lagu, bikin webinar, ya, mungkin bisa juga jualan produk, tetapi lebih bersifat soft selling. Branding selling ini penjualan yang terjadi, tapi bukan lewat TikTok, tapi melalui konten kita orang jadi tertarik dan akhirnya menghubungi. Contoh, karena saya melakukan yang ini, ya, yang dari 6 ini yang saya lakukan adalah yang nomor 1 dan nomor 6. Jadi saya mencari penghasilan itu dari nomor 1 dan nomor 6. Yang lain tidak, ya. Yang lain tidak. Yang pertama kan personal branding selling. Jadi saya bikin konten, ya, dan saya kan ada keterangan saya yang singkat-singkat aja, ya. Lalu konten yang saya berikan secara konsisten, tematik, semua hanya orang tahu, dan ketika mereka ingin membutuhkan jasa saya, mereka langsung kontak saya, bisa lewat WA dan sebagainya, karena itu kan DM, bisa lewat ke Instagram, bahkan ada yang searching sampai ketemu WA saya pun ada. Jadi saya pernah memang dihubungi, ya tadi saya bilang tak banyak, ya, follower saya belum banyak, bukan gak banyak, belum banyak. Jadi dalam arti 1.600 untuk di TikTok di level yang biasa, kan berarti nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Saya sudah minimal ada yang pernah dan saya nanya, kamu mana? Waktu itu mereka minta saya untuk menjadi narasumber, ya, di satu universitas, dan mereka bilang nonton kontennya Ibu. Memang kebetulan kita lagi cari pembicara yang membahas tentang masalah yang saya memang melakukan yang sangat, ya, pernah saya bahas tentang sampah digital. Ya, saya pernah membahas tentang sampah. Saat itu memang ada universitas yang mencari pembicara khusus untuk membahas sampah digital. Jadi langsung ketemu. Nah, itu saya bilang ajaibnya TikTok sendiri, di TikTok dan langsung, kalau di Google mereka nggak akan ketemu, ya. Nah, jadi di search dan mereka hubungin saya. Ya. Waktu itu saya mungkin baru 1.000 kayaknya, belum mau 2.000, ya. Baik, nah, itu contoh, ya. Jadi yang kreatif, ya, jasa perusahaan Anda adalah perusahaan jasa, ya. Ini cocok personal branding selling, ya. Session. Di live session ini dapat uangnya dari mana? Nah, dapat uangnya itu dari saweran, kata orang, ya. Dari gift. Kita live, senang dengan konten kita, ya, ada yang nyanyi, ada yang ngomong, ada yang ngajar, banyak, ya, guru-guru yang mengajar di live sekali. Saya lihat ada guru bimbel sehari live 3 kali. Pagi ngajar matematika, nanti siang ngajar fisika, IPS, ya. Rajin sekali sampai dipanggil di acara TikTok waktu penghargaan TikTok di televisi, ya. Kenapa dia harus dapat uang juga, ya. Jadi orang, murid-murid merasa senang, yang nonton senang, mengapresiasi dengan effortnya, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, ada pertanyaan yang waktu saat live dia juga langsung menjawab dan langsung dikerjakan soal pertanyaan yang di DM, ya, yang ada di live saat itu. Jadi banyak yang merasa terbantu, ya, orang akan break, ya. Nah, mungkin pernah yang sudah ikut live, yang followernya 1.000 sudah bisa live, ya, tadi ceritakan oleh salah satu, dia sehari live, ya, kalau lagi dia teman saya ini bukan yang kayak saya live juga sebenarnya, ya, live itu sebenarnya cuma pengen personal branding aja tetap, ya. Tapi ada yang memang khusus cari income.
Nah, itu tadi setiap kita ini masing-masing beda kepentingan, nggak bisa disamain, ya. Kalau misalnya Anda cocok dan Anda memang untuk live session, gitu, ya. TikTok Shop itu banyak sekali yang live sehari bisa 3 kali. Saya pernah lihat tukang ayam goreng Kentucky pinggir jalan, dia live sehari itu 4 kali. Ya, anggaplah 1 kali 1.000, ya. Berarti 4 kali live udah berapa? 300.000 dikali 4, ya. Dikali lagi 30 hari karena dia konsisten dihitung daripada jualannya dia, ya. Nah, jadi live itu memang mengandalkan gift, memang ada gunakan jadinya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat live session di TikTok yang agak aneh-aneh isinya, nah, Anda mungkin bisa evaluasi. Saya mau nggak sih kayak gini? Ya kalau saya ngerasa itu norak ya jangan dibikin. Ya kita buatlah live session yang bermanfaat dan bermain, bukan yang sensasional. Ya karena banyak yang sensasional di live session itu banyak. Ya. 3, affiliator. Nah di sini untuk mereka yang membuat marketplace di TikTok dan jualan produk. Ini cocok yang punya toko, silakan. Fitur TikTok Shop dan afiliator. Afiliator ini maksudnya apa sih? Afiliator tuh reseller dari TikTok Shop. Teman-teman nggak punya pengen jualan. Nah, bisa afiliasi dengan TikTokers yang sudah dengan sistem gudang yang sudah banyak, produk-produknya, sehingga Anda tinggal ngambil referral link, terus Anda sebarkan kemana mana klik link tersebut dan ada yang beli, Anda juga kedapatan fee, ya. Jadi kerjaannya afiliat. Jadi TikTok Shop itu yang punya toko. Afiliator ini yang membantu. Tapi afiliator juga kalau nggak salah harus punya TikTok Shop, harus punya TikTok Shop juga. Jadi nanti dia sebagai afiliator, dia bisa bergerak sebagai ini. Nih ya. Sebagai karena ada beberapa konten kreator ya yang konten sebagai personal branding selling, tapi sekaligus dia juga afiliator. Nah, itu bisa yang suka ngomong, senang berinteraksi dengan orang, bisa bikin konten sambil cerita-cerita, bikin satu skrip nyangkut-nyangkut dari TikTok Shop. Ya, jadi ini bisa berkaitan erat, bisa berjalan sendiri atau bisa bergandengan. Kalau tapi ada teman-teman juga TikTokers yang mereka melakukan personal branding selling, tapi iseng-iseng lah, ya, lumayan nambah-nambah penghasilan. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang agak sulit sebenarnya challenge. Ikut challenge, kalau ada challenge TikTok, misalnya ikut ada gamesnya, kita harus teman-teman yang belum bawa referral kita, nah kita dapat uang, ya. Nah ini kalau yang suka rekrut orang ya, tapi kalau yang nggak mau, nggak suka, ya jangan ya, tidak perlu. Ini hanya salah satu alternatif saja. Yes. Menjadi endorser atau menerima paid promo. Ini maksudnya apa sih? Ya, nah mungkin ya TikTok ini bingung, yang sudah punya TikTok sudah ada bayangan. Yang belum punya TikTok nih mikir, emang saya bisa jadi endorser? Ya, senang mereview produk, ya, senang mereview kejadian-kejadian yang ada di depan mata kita, review. Kalau orang senang dengan hasil review kita, mereka kan follow, ya. Lama-lama follower bisa 5.000, 10.000. Nah, Anda akan menjadi incaran dari para produsen, dari para pemilik produk ketika mereka endorser. Dari endorser yang selebgram, yang artis-artis itu kan harganya ratusan juta, ya miliar, ya, tidak mau.
Dari endorser yang ya followernya 50.000 cukup lah ya. Nitip ya, saya bayar 500, lumayan loh satu produk 500.000 ya, 50.000 K aja, sorry 50 K alias river ya, kalau rajin ya untuk review produk segala macam, akhirnya dapat followers seperti itu dan nilainya itu ada patokannya sebenarnya, walaupun itu bukan patokan yang harus, tapi kita kira-kira bisa kira-kira followers 10.000 sampai 50.000, kalau kita mau pakai dia sebagai endorser ya kurang lebih kita bayar sekitar 300 sampai 500 video yang dia buat itu harganya segitu ya. Kalau teman-teman rajin nyari, coba aja nanti cari endorser di TikTok. Itu ada yang biasanya kalau ya sampai lama-lama follower dia banyak, baru dia naikin harga 100.000, 200.000. Nah, anak yang milenial yang masih muda-muda ini cocok ya, karena apa? Karena melatih kreativitas untuk membuat skrip. Ya, jadi jangan menyangka endorse itu kayak sesuatu yang saya kan bukan artis, bukan. Ini yang dicari perusahaan bukan endorser artis, tapi orang yang memang bisa konten, bisa ya, dan Anda dihargai nanti ya, dihargai sesuai dengan jumlah follower. Semakin banyak akan semakin meningkat ya. Kalau yang followernya sudah 10M berarti 10 juta ya, mungkin satu konten bisa 3 juta endorse, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang keenam, admin, konten kreator, dan editing atau editor. Nah, sini TikTok membuka kesempatan orang-orang yang memang punya kemampuan untuk membuat video, melakukan editing ya, untuk bekerja menjadi tenaga kreatif ya, menjadi admin, kolab brand produk untuk dan menyunting grafis dan video pemilik brand ya, atau mengelola konten manajemen di TikTok mereka. Jadi tidak dihandle oleh owner ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pemilik produk, mungkin ada yang pusing, saya banyak tidak bisa TikTok sendirian, nggak apa-apa ya, banyak di luaran sana yang bisa kita pakai ya, yang bisa membantu kita untuk yang sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita sebagai pemilik produk harus tahu dulu, dengan asal bikin konten terus ya udah upload. Terus mungkin juga tenaga kreatif sudah memberikan konten seperti ini, cuman di kita mungkin selera tua ngerasa norak deh, padahal itu selera pasar yang sedang terjadi saat itu. Nah, kita sebagai pemilik brand juga harus tahu selera pasar saat ini gimana, sudah mau tapi kita harus tetap tahu ya masyarakat ini lagi sukanya apa. Jadi waktu kita membuat konten ya kita diri sebagai posisikan diri sebagai apa yang ada di otaknya kita. Kadang-kadang suka akan nyambung jadinya. Jadi banyak sekali konten-konten yang menarik memang karena memang tidak nyambung dengan apa yang diinginkan penonton. Oke, lanjut ya. Nah, jadi potensi kalian tinggal lihat, saya ini cocoknya yang mana. Ya, kalau kita nggak punya toko, jangan maksa ya. Jadi saya yang ada di sini untuk punya TikTok shop enggak. Kalau misalnya memang kita suka ngajar ya, oh kita bisa manfaatkan ini personal branding selling, kita bisa manfaatkan live session ya. Nah, kalau mau iseng ya bisa dapat endorse. Setelah nanti followernya banyak bisa dapat endorse. Sebagai guru banyak yang endorse, platform digital, buku pelajaran banyak yang endorse ya. Baik. Nah, ini adalah yang perlu kita ini hard skill saya selama kita melakukan proses kreatif dan edukatif ya di dalam membuat. Nah, saya memberikan ini temanya poin-poin saja ya, bulat-bulat. Kalau ada yang
penting silakan, kalau saya tulis banyak nanti jadi kayak materi kuliah. Ya. Baik. Yang pertama ya harus ya, kalau kita membuat konten apapun, mau konten live, konten untuk personal brand, konten untuk TikTok. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten itu? Kita atur 3 ini. Ya mesti nggak bisa yang hanya habis itu hilang. Ya, biasanya begitu, ada ide nggak dicatat, hilang. Ya, jadi ada yang dicatat atau sekali ada ide atau apa langsung catat di handphone. Ya, nah yang pertama manajemen konten. Di TikTok spesialisasi, punya positioning yang jelas. Ya. Kita nggak bisa yang random banget. Kalau yang random mungkin bisa dapat follower, tetapi belum tentu bisa dapat income. Banyak yang punya follower, tapi karena kontennya itu ada konten orang lain. Ya, banyak sekali di TikTok itu yang followernya banyak, tetapi setelah kita cek videonya itu video orang semua, video orang yang viral-viral, terusnya banyak macam berita ya, dia kayak semacam media berita, tapi masalahnya adalah dia ambil konten orang lain. Nah, biasanya kalau seperti ini dia bukan apa-apa karena tim yang jelas. Jadi kita harus punya tema atau positioning sebagai apa, kita memerankan diri kita itu sebagai apa ya. Schedule konten. Kita tidak akan bisa membuat konten itu secara spontanitas. Kadang kita bisa lakukan seperti itu, tetapi pada saat lagi nggak ada ide, bingung jadinya. Ya. Nah, ini saya melakukan sharing ya, bukan ngajarin, sharing kegiatan atau pengalaman sebagai seorang digital marketing. Ya, kita harus ya schedule konten di schedule ya perlu, ya perlu. Kapan kita harus upload konten? Seminggu berapa kali? Bisa planning sebulan, atur. Jadi ke Anis ya saya. Baik, mute sebentar. Baik. Nah, jadi kita buat schedule ya. Schedule Februari kita udah waktu Januari. Minimal kita tahu kita mau upload apa. Walaupun nanti pasti ada revisi dan pada saat Februari yang lagi kita bahas itu nanti nggak apa-apa. Tapi minimal kita sudah ada persiapan. Selama berapa kali kita harus upload tema apa saja yang ya, artikel apa aja yang menarik yang bisa kita bahas. Jadi semua itu perlu manajer yang spontan. Awal-awal saya tahu pasti spontan, tapi lama-lama setelah ini ada progres, Anda akan dituntut untuk kreatif oleh viewers Anda sendiri. Nah, uniknya gini, followers TikTok dicari, tapi juga paling cepat hilang. Ya, sekarang paling susah itu cari followers di Instagram. Paling susah itu YouTube sama Instagram. Ya, kalau YouTube Anda harus bagus sekali videonya, baru banyak subscribernya. Instagram ini nggak susah. Tapi di TikTok itu gampang cari follower. Tapi gampang juga ditinggal followersnya. Ini akan lucu juga sih sebenarnya ya. Saya lihat TikTok, orang banyak bilang TikTokers itu orang yang agak sembarangan. Kalau Anda tidak konten, lama-lama ditinggal beneran. Ya, jadi yang misalnya 1000 jadi 500 followernya, karena merasa mereka tidak juga follow orang ini. Semakin banyak Anda mendapat follower, Anda akan punya satu tanggung jawab untuk lebih kreatif. Itu yang di minusnya kita. Ya, perlu mengatur schedule. Nah, kita juga perlu punya skill melakukan copyright. Ya, atau bikin script itu maksudnya cerita-ceritanya, ya kata-kata yang bagus-bagus itu yang kita merasa kata-kata ini bakal kena nih. Nah,
Gimana caranya untuk belajar seperti ini? Ya memang ada pelatihannya. Saya bikin workshopnya juga. Tetapi di sini mau learn, lihat saja konten-konten yang ada. Ya, jadi jangan lagi observasi media sosial. Kalau kita pengen terjun di media sosial, kita memang kayak agak seperti gadget freak. Ya, kalau Anda punya tujuan akan survei bagaimana perilaku konten kreator yang ada di sana, tren apa yang bagus, skrip-skrip ya. Saya belajar ya. Jadi kita belajar. Saya juga membuat skrip ya. Kalau kita semua harus belajar dari semua ilmu, tapi kita bisa melakukannya dengan otodidak. Kita lihat-lihat saja konten yang sudah ada. Oh, bikin kayak gini. Oh, saya nanti bikin konten ya, paling temanya berbeda, tapi cara-cara pengambilan kata-katanya, yang bagus itu kita bisa kita tiru, ya. Kita bisa lama-lama membuat kalimat yang menyenangkan, kalimat yang lucu itu seperti ya. Nah, itu kemampuan. Terus variasi konten. Nah, tetap walaupun kita positioning di TikTok, variasi konten supaya tidak bosan. Nah, ini yang sering saya ingatkan milik brand yang punya TikTok shop atau yang punya IG shop atau yang jualan lah, yang jualan di IG, jualan di Facebook. Jangan selalu konten jual ya. Konten itu bisa divariasikan, bikin cerita atau apa, ya nanti bisa berubah atau bikin konten yang sama dengan jualan juga nggak apa-apa. Ya, jadi di pelatihan saya, waktu saya di workshop untuk personal branding dan positioning, itu saya akan memberikan banyak sekali contoh orang-orang posting segala sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dia, ya sehingga orang tetap merasa saya follow deh, ya karena A, tapi kok nggak bukan jualannya dia, tapi yang lain, tapi bagus. Nah itu jadi nilai tambah semua yang bingung, aku nggak ada ide lagi nih, mesti bikin konten apa ya. Nah, jangan khawatir. Kalau kita bilang sebenarnya mustahil, karena kita bisa cari dari konten manapun. Kita bisa tulis ulang, produksi ulang. Nah, jadi kita bisa ambil konten dari ilham mana saja. Kalau lagi bingung ya kita searching aja di TikTokers yang lain lagi ada tren ini, ya udah kita bisa ikuti itu. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya bingung, nah itu karena belum pernah dan belum coba, ya. Tapi kalau sudah coba dan nanti followernya udah mulai banyak, merasa punya tanggung jawab. Saya lihat ini lagi tren ini, ya udah kita bikin ini aja, ya. Oke. Lalu produksi konten. Nah ini ya. Ada yang memang melalui workshop, ada yang bisa otodidak, silakan. Ya, nah ini skill kita perlu mengetahui caranya merekam yang baik bagaimana, menggunakan handphone saja, tidak harus punya kamera yang harus ya. Editingnya, bagaimana juga menentukan sound editingnya. Ya, ini tiga ini yang penting di dalam video TikTok. Video TikTok tapi video apapun seperti itu ya. Lalu setelah kita memproduksi konten promosi gak jeblok ya, banyak yang sudah bikin konten tetapi promosinya belum tentu bisa berjalan sesuai. Banyak komponen promosi yang harus kita perhatikan. Yang jelas kita tidak bisa gerak sendiri, jagoan neon kalau saya yang bisa posting, udah biarin aja. Ya, udah posting dibiarin aja. Ntar toh netizen bakal tidak mungkin. Mimpi-mimpi orang yang mungkin baru pertama kali bikin media sosial dan bikin konten yang merasa udah bagus, nanti netizen datang ya.
upload konten kita perlu usaha untuk promosi, ya. Kita perlu orang-orang yang untuk view dulu. Itu bisa kita ambil dari komunitas, ya. Jadi di dalam media sosial itu penting. Kita cuman sendirian itu nggak bisa. Waktu kita buat konten, pertama kali yang bisa like video kita adalah komunitas yang kita kenal. Nggak mungkin orang yang tidak kenal duluan. Nanti kalau udah lumayan banyak, baru seperti itu. Tapi kalau Anda komunitas ini yang akan support kita untuk mendapatkan view. Nah, di TikTok algoritmanya sangat bagus. Kenapa? Ketika TikTok melihat video kita itu view-nya banyak, dia akan sebarkan. Jadi itulah manfaatnya komunitas. Komunitas yang kita masuk itu mungkin ada 100 anggota, ya. Nah, dari 100 anggota di WAG itu anggaplah 50% deh yang nonton, 50. Nah, algoritmanya dia akan lihat kalau kita semakin konsisten, ya, konsisten untuk upload konten, ya, algoritma cepat bergerak. Banyak view yang kita dapat, TikTok akan semakin semangat menyebarkan, ya. Nah, ada tuh istilah yang TikTok namanya FYP. Saya nggak tulis di sini, silakan diingat-ingat saja ya, atau itu FYP bahasa Indonesia. FYP singkatannya adalah for your page. Itu istilah TikTok. Artinya apa? Artinya, jadi kalau ada yang bilang FYP ya, atau FYP loh videonya, nah itu artinya video kita banyak di-shop, ya, mulai banyak. Nah, semakin banyak orang yang nonton akan semakin disebarkan, dan bagusnya tidak ada batas waktu. Konten kita yang tahun lalu tetap disebarin sama TikTok, ya, tetap disebarin. Jadi itu enaknya algoritma dari pertama kali yang bisa komunitas. Jadi kalau teman-teman di sini masih merasa temannya cuma 10 di WAG, tolong ditambahin kalau memang ingin menghasilkan dari media sosial, ya. Komunitas itu penting. Nah, baru kita masuk cari database baru, ya, dari follower kah, atau kita bikin acara sehingga kita mendapat database jadi follower yang baru. Nah, semakin tambah follower, semakin banyak view, akan semakin meningkat pula. Dan bagusnya lagi viewers titik bil, ya. Jadi kalau misalnya follower di TikTok cuma 20 atau 40, di bawah konten kita selalu bisa 100. Itu saya yakin kalau bagus. Ya, kalau maksudnya lumayan, ya. Walaupun kontennya 40 bisa reach sampai 200-300 view. Bahkan ada yang bisa 500. Jadi follower itu sebenarnya menentu sekali untuk algoritma, justru konten yang jadi penentu. Makanya kalau teman-teman merasa bahwa saya harus menguasai punya TikTok Shop gini teknis, tapi yang harus kita fokuskan itu adalah kreativitas konten. Karena dengan kreativitas yang cuma 40 itu sampai 1000 view, 2000 view, walaupun followernya dikit, nanti lama-lama nambah. Dan TikTok selalu misalnya Anda lagi 500 view setiap hari, setiap kali kita upload konten itu 500 view. Ya biasanya kita upload secara rutin itu selalu tembus, nggak mungkin di bawah itu, jarang lah, 1-2 kali aja di bawah itu. Kalau di bawah itu pun tidak terlalu, biasanya kita 500 view, mungkin satu lagi saat video kita yang satunya mungkin 400 atau 300, tidak terlalu jomplang, ya. Menyenangkan sebenarnya, motivasi, walaupun followernya cuma 40, tapi yang nonton ada 500. Nanti kalau 1000 yang nonton lumayan banyak, ya, contoh, ya. Jadi peranan dari promosi, kita perlu orang-orang yang membantu kita dalam melihat view. Kenapa saya
buku, dan akhirnya saya buka WAG karena komunitas sebagai penting. Nah, disitulah kita sharing di WAG, ya. Silakan nanti di WAG siapa yang mau stay, ya, yang merasa tidak sesuai kayak TikTok lah, ya udah boleh left. Tapi mau serius tetap untuk belajar, untuk melihat, untuk sharing bersama sudah bisa, ya, karena kita bisa saling mensupport untuk menaikkan brand image, ya. Nggak mungkin kita harus mengandalkan teman-teman yang ada di sini dulu, ya. Nah, oke. Terus kolaborasi dan iklan. Kolaborasi ini dengan orang-orang yang jadi jangan salah, pesaing itu bukan musuh. Kalau di dunia maya itu pesaing itu nggak bisa jadi musuh. Collab, ya, supaya apa? Supaya terjadi sinkron kita nih. Kita sama baik di nah, kita bisa collab. Kita juga bisa collab dengan orang yang mungkin tidak ada hubungannya dengan produk kita. Tapi dia bulan tertentu yang akhirnya bisa jadi follower kita. Ya, nah itu teknik promosi. Terus iklan. Nah, iklan itu kita membayar, ya. Kalau iklan kita bayar. Nah, menggunakan TikTok Ads. Nah, TikTok Ads ini fungsinya adalah untuk menambah view, 1, 2, untuk menambah. Jadi di TikTok Ads itu nanti kalau kita pakai, ya, kalau kita mau pakai TikTok Ads, waktu kita bayarnya, kita mau yang nonton atau kita mau cari follower, ya. Nah, kalau kita bilang kita mau cari follower, push iklan untuk cari follower. Nah, sekali iklan, kadang-kadang kalau konten kita bagus, sekali iklan kita bisa dapat 100 follower. Kita bisa kali iklan, 10 kali iklan udah 1000 follower, dan Anda udah bisa live. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi 1000 follower itu, ya, follower yang asli, bukan follower yang fake, ya, bukan kita beli, tapi kita memang bayar ke TikTok, bisa, ya, hanya asumsi kita dapat setiap kali kita upload konten. Atau 50 deh, paling jelek-jeleknya 50 follower baru. Berarti kita, dan setiap hari di TikTok itu iklan itu 15.000. Ya, jadi untuk 15.000 kita bisa 50 follower itu bisa. Tinggal dikalikan saja. Jadi kalau kita misalnya punya dana 500.000, saya rasa sih follower 1000, nah, udah bisa dapat saweran. Ya, kalau Anda kreatif, Anda bisa nyanyi, orang bisa senang karena Anda mendapatkan penghasilan. Dan banyak sekali seniman-seniman yang bagus-bagus yang tercipta dari sini. Mereka kalau tembus recording besar kan udah nggak mungkin sekarang. Ya, tidak ada lagi orang beli kaset dan sebagainya, semua pakai online kan. Jadi kita bisa menggunakan iklan untuk menaikkan si konten kita supaya banyak orang yang nonton dan banyak orang yang follow. Baik. Nah, ini soft skill punya. Ya, tadi hard skill, sekarang soft skill. Bagaimanapun sepintar-pintar buat konten, banyaknya ide yang kita punya, tapi kalau kita tidak konsisten, kita tidak disiplin, kita tidak tekun, tidak kreatif, ide ada, tapi tidak bisa dikembangkan kreatif, terus bersikap positif, seperti yang tadi bilang, aduh susah ya 1000 ya. Nah, itu udah mulai ada sedikit pikiran kita, padahal tadi itu gampang kalau di TikTok, ya. Kita tetap bayangin itu penggunanya TikTok itu udah 100 juta ke atas. Kita hanya ngambil berapa, ya. Dan evaluasi. Nah, 6 poin ini kalau tidak dilakukan, hard skill itu nggak akan jalan. Saya lihat di chatting, ya, ada yang jualan, pengen jualan tapi belum dapat uang sebagainya. Apa yang ya mungkin di bidang konten ada salah, tapi bukan salah sih sebenarnya, kurang tepat, ya. Kita
nggak bisa ngomong salah di dunia media sosial, konten pun sudah bagus-bagus, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu biasa di media sosial. Tapi jelek ataupun yang kita terima, kita tetap harus ini nih, konsisten. Konsisten itu berhubungan dengan tadi nih. Ya, harus kreatif. Walaupun lagi down, kita tetap harus ada posting. Nah, itu gunanya tadi. Kadang-kadang di media sosial itu kita bisa kan buat konten dulu. Nanti baru setelah itu kita upload sesuai dengan kan. Itu bisa seperti itu. Anda lagi kreatif-kreatifnya, buatlah konten banyak, ya. Langsung 10 misalnya. Ya udah itu kok nanti tiba-tiba ada baru bikin aja di sela-sela itu, ya. Nah, jadi kan bisa berhasil menghapus uang di media sosial. Atau minimal kalau beriklan atau melakukan personal branding dia berhasil. Karena mungkin editing konten nggak bagus-bagus amat. Biasa aja, cuman ngomong, terus tulisan. Yang canggih-canggih, musik apa, gila nggak ada. Tetapi karena dia konsisten, karena disiplin, karena tekun, dan dia mengevaluasi bisa jalan, ya. Makanya tadi saya bilang editing dan sebagainya itu memang teknis. Teknis itu melihat orang bikin begini bisa cari di YouTube, ya, bisa cari di YouTube. Tetapi ini nggak bisa nih dicari di YouTube. Yang ini nggak bisa dicari diri sendiri, dan ini yang paling susah sebenarnya, ya. Makanya kelas saya ini sebenarnya kalau saya tidak mau bilang webinar yang seperti ini, biasanya saya tidak akan bahas teknis terlalu detail. Kalau Anda mau belajar teknis, nanti ikut workshop saya aja, nggak apa. Workshop saya range harganya 10.000, 50.000 udah bisa. Kalau mau belajar sendiri pun bisa. Tetapi yang ingin ini nggak bisa terbeli. Ini ya, ini yang membuat kita bisa sukses di bidang apapun sebenarnya, bukan hanya di media sosial. Nah, tapi dulu seperti ini. Jadi kalau kita tidak konsisten, akibatnya apa? Algoritma kita akan jelek ya. Jadi yang sering nih, misalnya bulan Januari kita posting sampai hampir tiap hari kita posting bulan Januari. Terus bulan Februari kosong, bulan Maret kosong. Posting lagi mungkin setiap hari. Tapi algoritma Anda sudah keburu rusak. Waktu bulan April, waktu kita posting lagi, itu view-nya jadi. Ya perlu konsistensi, karena algoritma itu terbentuk dari konsistensi. Semua algoritma media sosial. Ya, paling ngaruh deh. Ya, karena saya dulu pernah punya follower yang udah lumayan banyak. Terus saya vakum ya. Turun. Ya. Mau seleb apapun juga pasti turun. Kalau misalnya konsisten terus, mengedukasi terus, ya, di live, bikin kelas bahasa Inggris, Mandarin, apapun itu, kelas musik atau apa, naik terus. Kita akan merasa ini jadi satu bentuk tanggung jawab karena kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memang berguna bagi orang. Ya, jadi bukan uang, tapi juga ada bisa kita berikan kepada orang lain. Oke, nah tadi kita ada bahas evaluasi. Kenapa sih? Nah, mungkin Anda tahu bahwa di setiap media sosial itu kita bisa lihat insight, laporan yang ada di setiap konten. Kita posting ini langsung kelihatan berapa view-nya, itu dari negara mana, terus orang nonton berapa detik. Kita langsung, mereka nggak pernah nonton sampai habis ternyata video saya. Kenapa ya? Nah, itu kita harus pikirkan. Jadi konten itu pertama atau 8 detik pertama itu yang paling menentukan orang mau nonton terus atau kalau dia swipe berarti. Tapi kalau dia merasa 8 detik pertama itu menarik, dia akan stay di situ dan nonton sampai 2 menit, 10 menit, ya. Nah, itu kita bisa lihat dari sini. Organic insight itu
posting yang kita posting yang kita dapat hasilnya secara organik tanpa bantuan iklan. Nah, kalau Ads Insight hasilnya iklan, kita bisa lihat berapa follower yang masuk, berapa view yang saya dapat dari iklan. Itu ada. Terus jadi bahan pertimbangan, jadi evaluasi kita. Jadi bukan hanya sekedar laporan. Nah, ini penting. Banyak orang yang, jadi dia nggak tahu kenapa sih sedikit ya yang nonton. Nah, kita bisa lihat dari view-nya, oh, yang cuman 1 detik orang udah nggak nonton. Nah, mungkin ada masalah di sini seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke editing, ya. Ini sekilas saja. Tadi kan saya bilang sebenarnya apa yang bersifat teknis itu kita nggak mungkin belajar cuma setengah jam, ya. Pak, saya yang sudah bergerak di TikTok aja itu masih banyak harus belajar, banyak harus ngikutin ini, ngikutin. Nah, dalam setengah jam kita itu tidak mungkin. Tapi minimal saya harap kelas ini sebenarnya lebih ke motivasinya, ya, sampai di sini saja. Tetapi juga nanti setelah itu kita masih ada grup, kita bisa saling sharing. Ya, mungkin ada yang perlu itu, ya. Sebelum ke editing, mungkin ini sudah jam berapa? Sebentar ya, saya lihat. Oke, sudah jam. Rundown-nya tadi Mbak, kita pemaparan sampai jam berapa ya? Untuk pemaparan 15. Oh, 15. Oke. Baik, berarti saya punya waktu sedikit untuk editingnya ya. Bentar. Mungkin bentar, saya lagi connect the phone supaya kita bisa lihat, ya, bisa lihat yang screenshot dari handphone langsung, ya. Bentar. Nah, mungkin bertanya, silakan ditanyakan di chat room, ya, mungkin sudah dikumpulkan submitan sekali bahas. Baik. Ada yang sudah download ya? Oh ya, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung. Kalau download terus sign up, harusnya simpel. Ya, tuh menyulitkan. Sebentar. Nah, saya akan bahas yang ada di TikTok, yang ada di TikTok saja, yang menggunakan platform TikTok, supaya teman-teman bisa membuat video mini, ya, bukan yang bikin dari aplikasi luar TikTok. Kalau yang bikin di aplikasi luar TikTok yang pakai Canva, ya itu nanti bentar ya, itu nanti ada kelas tersendiri lagi kalau mau itu. Baik. Bentar. Ya, ya. Bisa jelas? Baik. Nah, ini platform TikTok. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan untuk sekali lewat aja, ya, sekali lewat. Apa aja yang perlu diperhatikan, ya. Yang perlu diperhatikan
kan itu bio di sini yang ada tulisan digital marketing semua itu bikinlah spesifik mungkin. Jangan random. Saya nulisnya terlalu galau, I am who I am misalnya. Limited edition ya itu bisa sih, tapi itu bukan. Jadi itu bukan buat itu buat galau-galauan. Jadi bio itu sangat menentukan. Bahkan nama ID pun sangat menentukan. Ya karena kalau kita pakai nama branding jadi pakai nama. Tetapi misalnya kita pengen ada julukan yang tersemat buat kita sendiri, nah itu kita bisa jadikan nama ID kita, ya itu juga penting. Jadi kita bisa masukkan bio kita sespesifik mungkin. Kita itu siapa, singkat-singkatnya. Websitenya, nomor WA-nya kalau perlu ditulis. Kalau Anda punya TikTok Shop nggak boleh tuh ya. Kalau punya TikTok Shop nggak boleh cantumkan nomor WA. Rasanya juga nggak boleh sosial yang lain karena TikTok Shop itu strict loh ya. Beda dengan yang lain. Kalau Anda bilang Facebook itu strict, TikTok jauh lebih strict. Kalau nggak aneh-aneh bisa di-ban juga ya. Nah, jadi itu penting. Nah, waktu kita bikin konten saja menu yang ada di bawah, home, ada shop, terus ada gambar yang di tengah-tengah itu ya, itu filter. Ya, itu namanya filter. Bikin video ya kita klik yang gambar yang di tengah itu yang buletan ada gambar cewek. Setiap TikTok beda-beda ya. TikTok saya kebetulan gambar tengahnya beda-beda. Terus ada inbox dan profile ya. Nah, saya akan minta ke garis 3. Coba kita lihat garis 3 sebelah kanan atas ya. Di sini saya klik di tempat saya itu kenapa? Karena saya memilih TikTok pilihannya adalah TikTok kreator. Nah, kalau TikTok Shop berarti nanti kalau TikTok bisnis berarti TikTok bisnis. TikTok bisnis itu buat yang atau yang punya brand tapi dia tidak pakai TikTok Shop tapi dia punya brand misalnya kayak Indofood, ya, Indomaret, Alfa itu kan punya TikTok, tapi mereka tidak ada keranjang kuning, ya mereka nggak jualan di TikTok, tapi mereka pakai TikTok bisnis. Cara settingnya itu ada di setting dan ya di setting dan privacy itu nanti bisa dicek di account. Nah ini awal-awal bikin account itu kita bukan mau jadi TikTok kita itu mau diarahkan kemana? Kita mau jadi kreator, kita mau rakyat jelata saja, atau mau TikTok bisnis, atau mau TikTok shop. Ya, kalau TikTok kreator, itu TikTok kreator. Ya, nah misalnya di sini ada switch, saya bukan bisnis account, tapi kalau nanti mau diganti jadi bisnis account, berarti saya klik yang account. Ya, nah jadi nanti ada pilihan di situ. Kayaknya sih semua TikTok awal-awalnya itu pasti ke kreator. Cuma bukan kreator biasanya, cuma punya-punyaan aja, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi ada diperhatikan satu-satu. Sebelum bertanya, lihat dulu settingan yang ada, ya. Karena kalau TikTok itu awalnya itu jadi bukan bikin videonya dulu. Kalau bikin videonya sih paling gampang sebenarnya. Tapi di sini yang settingannya ya, di sini ada account, ada password dan sebagainya, terus ada order itu buat toko ya. Maksudnya kalau kita mau belanja di TikTok itu kelihatan di situ kita belanja di TikTok. Nah, balance ini yang kita bisa lihat duit kita tuh ada berapa di TikTok. Nah, di sini kita lihatnya 0. Karena saya tidak ya, saya belum jujur, saya memang belum ada niat untuk live ya. Saya pengen tapi enggak deh. Jadi saya lebih ke personal branding. Ya, mungkin saya akan bikin live. Walaupun sebenarnya kalau live ya, saya yakin kalau bukannya sombong ya, tapi ya itu tadi saya bilang kita punya soft skill yang konsistensi dan positif. Pasti bisa. Yang kan orang live mandi-mandi aja dapat duit. Ada yang pernah lihat nggak live yang orang mandi? Banyak kan?
mandi di sungai. Gebyur satu bunga mawar. Bunga mawar itu Rp300 loh, lumayan loh. Ya. Terus apa tuh? Pokoknya live yang ngaco-ngaco, apalagi live yang nggak ngaco, saya yakin pasti lebih dapat uang. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat nanti hasil uang kita waktu live. Ya. TikTok Shop beda lagi nanti kayaknya nih. Ya, ini kebetulan yang kreator, jadi dapatnya dari live atau dari challenge. Ya. Nah, coba lihat satu-satu. Ya, saya tidak perlu jelaskan semuanya. Nanti lihat aja satu kok, nggak susah. Misalnya kita klik live. Nah, live event, live replay. Di sini kita lihat. Kalau ada kan jujur, saya bilang tadi, tidak semua fitur saya ya. Fitur TikTok siapa? Nggak terlalu banyak tahu. Saya tahu cuman inti-intinya saja. Live juga saya tahu inti-intinya saja. Karena saya live, setelah itu mungkin ada yang pengen begini, pengen itu. Nah, itu udah biasanya yang suka live itu yang paling paham. Ya, baik. Oke, lanjut. Nah, setting udah beres, kita sudah TikTok kita itu kreator atau bisnis atau apa, atau mau bikin jadi TikTok Shop, baru kita fokus di konten. Kita bikin konten, ya, kita bisa klik yang tengah bawah ya, menu paling bawah, yang bagian tengah, itu sebenarnya gambar ya, tanda plus. Di sini gambarnya lingkaran karena filter. Saya klik aja. Nah, di sini ada 15 detik, 60 detik, sampai 3 menit. Anggap kita 60 detik deh. Ya. Saya udah mau, nah ini kebetulan filternya Chinese New Year nih. Ini ada yang bocor ya suaranya ya. Oke ya, sekarang saya tutup ya. Nah, nanti mau lanjut lagi. Wah, saya jadi cantik nih di sini. Keren deh. Terus saya mau lanjut lagi. Scene kedua, tadi scene pertama, scene kedua, nyambung lagi aja, tinggal rekam aja. Nah, scene kedua, mulai joget-joget mengatakan sesuatu yang edukasinya ya. Oke, stop lagi. Jadi ada 2 scene. Sampai akhirnya 1 menit itu ada beberapa scene yang kita pengen buat di situ. Nah, kalau ya, jangan khawatir kalau ada yang salah, kita bisa edit ya. Kalau ada yang salah ngedit. Nah, kalau klik centang yang sebelah kanan itu ada tanda centang ya, warna merah, ya ada tanda silang terus ada centang. Ya, waktunya nggak apa-apa ya, sebentar ya. Si lewat waktunya, nggak mungkin nggak. Nah, kalau sudah, kita lihat di menu sebelah kanan ya, itu ada menu tulisan dan ada huruf A. Nah, itu kalau mau nambah tulisan. Yang tengah-tengah ada musik, kita bisa tambah musik. Ya, kita klik. Nih, yang di bawah apa huruf tadi ya, itu ada apa nih namanya stick ya, kita bisa pilih stiker atau emoji hiasan-hiasan di video. Nah, kita bisa coba-coba lihat ya. Oh, ini kalau kita pengen video kita lebih kesannya. Nah, ini juga ada filter ya, wajah kita bisa dibikin lebih menor atau lebih kayak Harajuku atau apa, ada di sini semua. Ya, kalau nggak mau kita back aja, balik. Oke, bentar, kita back. Di bawahnya filter, nah ini materi untuk mengedit itu di bawah filter tadi, yang lingkaran 3 itu di bawah, kita klik di sini. Nah, di sini kita punya video. Kalau misalnya ada adegan yang salah atau apa, kita editnya di sini. Terus mau ditambah musik, edit di sini. Mau tambah bisa di sini. Cara motongnya gimana? Nah, misalnya di detik ke 10 sampai detik ke 12 nggak perlu. Diarahkan saja ya, diarahkan garis tengahnya itu ya di detik ke 10. Lalu ada menu split, kelihatan nggak kirinya pemisah, dia buat motong. Nah, kita klik aja split. Nah, di bagian sini yang kita akan hapus,
ya. Dari detik ke-12 kita mau hapus, kita tinggal delete. Delete ada di sebelah mana? Sebelah kanan bawah. Ya, sebelah kanan bawah, delete itu ada gambar tong sampah, kita tinggal delete. Ya. Jadi ini gunakan platform TikTok. Kalau males pakai, maksudnya ribet, bukan males ya, ribet pakai editing dari luar TikTok, ya kita bisa rekam langsung di TikTok, karena kalau direkam di TikTok itu sudah ada filternya. Ya, kalau capek dandan, nggak perlu dandan, ada gitu. Ya, ini sebenarnya poin ya, jangan ngomong filter itu nggak bagus. Filter itu bagus. Jadi buat kita yang sebenarnya lagi kondisi wajahnya lagi kurang enak, bagus saya mungkin jerawatan atau apa, kita tetap harus kreatif ya. Gampang, banyak filternya. Langsung dipakai kamera TikTok, langsung ngomong, edit di platform TikTok, langsung upload. Nah ini anggap sudah ya, anggap saya sudah nambahin lagu, udah nambahin tulisan, sudah diedit-edit segala macam, sudah video yang nggak perlu, detik-detik yang sudah kita save. Nah, setelah di-save, kita langsung ke next. Nah, waktu next, kita tinggal tulis caption, ya. Kita tinggal pasang hashtag, tulis captionnya. Misalnya nih, belajar upload, ya. Nanti jadi viral, lucu kan. Nggak mungkin sih. Nah, di sebelah kanan ada gambar thumbnail, ada tulisan select cover. Select cover itu artinya apa? Kita bisa milih adegan mana yang kita pengen taruh di TikTok bagian depan. Ya, istilahnya kita pilih foto atau adegan yang pas untuk jadi covernya kita. Misalnya saya klik ya select cover, terus saya pilih yang di sini nih. Nah, ya, pas saya lagi adegannya seperti ini, terus saya klik save. Nah, covernya sudah berbeda. Ya, kita bisa juga judul yang ada di bawah ini, judulnya ya, bawah tuh. Kita bisa klik di sini. Nah, salah satu kotak yang ada, kotak TikTok, bikin judulnya, misalnya belajar. Oke, kita done. Ya, taruh dimanapun kita mau. Jangan terlalu bawah, nanti nggak kelihatan. Dia pesannya itu, ya, ada bayang-bayangannya tuh. Kalau kayak gini nggak kelihatan, tapi kalau di sini kelihatan. Ya, jadi dia ada bayangan, kelihatan nggak? Ada atas bawah itu semacam bayangan yang apa frame-nya kita cuma batas seperti itu. Ya, nah kalau sudah kita klik save, nah setelah itu kita bisa kalau mau, ya, kalau saya sih nggak pernah pakai yang lain-lain ya kecuali caption dan hashtag saja. Ya, saya tidak pernah jarang pakai location juga ya. Nah, di sini kalau kita pengen video kita bisa atur dari sini. Allow comment, kita mengizinkan orang untuk komen. Kalau kita lagi bikin konten yang kebetulan agak sensitif, kita tidak perlu komen dari orang, nonaktifkan komen. Duet itu artinya video kita bisa di-stitch, video kita bisa dipakai orang untuk dijadikan konten juga, gitu. Ya, allow stitch ini boleh. Allow duet itu sama allow stitch mirip-mirip ya. Intinya konten kita bisa dipakai untuk dijadikan konten juga ya. Oke, allow high quality uploads, klik berarti gambar yang kita upload tadi tasnya high resolution. More option, kita tinggal lihat apa saja yang perlu kita ini ya. Save to device, biasanya ini udah otomatis dari TikTok. Ya, waktu kita upload, otomatis video itu akan ada di handphone kita juga ya. Oke, baik. Nah, semuanya kita bisa lihat satu-satu. Misalnya kayak branded content and ads ini apa sih? Ini kalau kita pengen kita pengen iklan ya, kalau mau beriklan di TikTok. Baik. Kalau sudah kita tinggal post. Udah naik ke konten. Kita lihat. Ah, tuh udah langsung jalan. Udah 9% langsung. Kalau mau di-delete bisa nggak? Bisa, ya. Kalau misalnya mau ngetes doang terus mau delete bisa, ya. Cara delete kalau yang udah biasa gue tahu, tapi kalau yang belum, saya kasih tahu cara delete-nya, tinggal klik konten yang tadi kita sudah buat, terus klik titik 3 di bawah, ya ada titik 3 ya, sebelah kanan bawah, ada titik 3 di atas
gambar buletan yang muter-muter itu. Nah, ada ini paling kanan ke kanan sekali ya. Nah, ini nanti juga teman-teman pelajari sendiri yang belum pernah pakai TikTok. Kayak gini-gini sebenarnya agak susah kalau kita ngomong satu-satu ya. 3 hari 3 malam nggak selesai-selesai kalau kayak gini. Jadi kita lihat ngetes satu-satu. Jadi caranya untuk bisa itu harus ngetes satu-satu. Ini apa sih? Tes saja. Nggak mungkin tidak akan mencederai kita. Ya, nah, saya delete aja. Tidak akan bikin konten kita jadi amburadul ya. Kalaupun ambil tinggal di delete aja gitu. Ya, oke. Nah itu bagian yang bisa saya jelaskan ketika kita ingin kita punya konten mengform dari TikTok. Itu paling gampang. Ya, lebih gampang daripada kita menggunakan CapCut dan yang lain-lain. Oke, baik. Untuk materi yang editing saya rasa cukup, karena nanti kalau diperpanjang nanti kasihan teman yang ingin bertanya yang lebih lanjut. Baik, terima kasih buat antusiasnya, terima kasih buat ikutan teman-teman ya, materi yang saya jelaskan membantu. Saya tahu ini tidak bisa mencakup semua tentang, makanya saya buat grup karena bahas 1 hari cuma 2 jam. Kita bisa ada grup, kita bisa bahas itu dengan lebih intens di grup ya. Teman-teman yang bisa sharing, karena ada beberapa teman yang sudah kontak ke saya juga sebenarnya secara pribadi. Berarti saya boleh share dong, ya boleh. Saya malah merasa sekali kalau teman-teman ada yang sudah bisa share, dan saya juga akan share dengan apa yang saya pakai. Mungkin pakai semua, ya. Saya akan serahkan ke Mbak Mintan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali pertanyaannya. Iya, udah masuk banyak banget. Oke, makasih banyak Mbak Femi. Dan itu dia teman-teman materi yang dipaparkan. Saya memasuki sesi tanya jawab dengan pertanyaan yang akan diajukan. Tapi ini udah banyak banget ya yang ada di chatroom. Nanti kita bacain dulu yang ada di chatroom. Ya. Saya baca pertanyaan di chatroom. Kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor untuk acara malam ini. Ada Edu Learning Center atau ILC Karawaci Indonesia, Kompas Publishing, supermarket kamu. Oke, langsung aja saya bacakan dari yang pertama, ada dari Mbak Yolandari, database ada disinggung tentang caranya bagaimana. Silakan Mbak. Ya, database mungkin saya kurang tadi ininya ya, materi pengelolaan database yang biasanya seorang bisnismen atau digital market atau ya orang yang bergerak itu pasti punya usaha untuk mencari data-data baru, ya kan, yang ada di media teman-teman sendiri. Kita selalu berusaha mencari gimana ya kita bisa dapat data orang baru yang bisa kita share tentang konten kita, ya. Bisa melalui teman-teman yang ada, ya, misalnya teman-teman ini saya kasih contoh dan mungkin bisa diterapkan. Misalnya saya berkolaborasi dengan komunitas sesama trainer misalnya, ya. Jadi dia bikin acara, saya juga jadi pembicaranya. Jadi saya terlibat akhirnya saya terlibat di komunitasnya juga, dan saya pasti data-data siapa yang ingin ikutan kelas saya. Nah, itu kan berarti database baru, ya. Dengan itu caranya bagaimana? Bisa dengan kolaborasi, bisa kita cari sendiri, ya, bisa data sebenarnya kalau kita googling. Cuma memang kendalanya adalah kita tidak boleh sembarangan untuk share link kayak gitu aja. Tapi kita bisa bagaimana untuk menghubungi mereka, ya. Kalau teman-teman bikin konten yang ada way, ya, follow.
Nah, nanti waktu orang follow, kita juga bisa minta database mereka. Supaya nanti seterusnya kalau ada kontak ke WA-nya mereka. Terus yang kita pengen itu kan sebenarnya WA ya. Kebanyakan orang perlu nomor WA. Kalau media sosial kan. Nah, kalau kita agak susah. Nah, jadi cara mengumpulkan database dan pengelolaan database itu adalah kita berusaha untuk ikut banyak acara-acara ya atau membuat acara sehingga kita bisa dapat orang-orang yang menjadi komunitas kita nantinya. Nah, itu cara mendapatkan database baru. Ya, kita harus kreatif untuk cara untuk menarik orang-orang yang baru. Jadi database ini bisa diasumsikan dengan orang-orang yang baru di luar dari sebelum, dan akhirnya mereka juga akan jadi bagian dari komunitas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, untuk mencari orang-orang yang akan nanti menjadi database kita di komunitas kita. Bisa dengan acara dia, bisa dengan event dan sebagainya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Jumiati. Pas upload converse-nya banyak. Nah, giliran konten jualan viewernya sedikit, itu kenapa ya, Mbak? Apakah emang dari algoritmanya TikTok? itu bukan TikTok, itu memang digital behavior ya. Saya pun begitu. Jadi kalau gimana gitu, apalagi kita foto selfie, banyak yang like. Tapi kalau udah ngajuin ini Kak kelas ini buka, bisa yang kayak EGP gitu ya, nggak dilihat sama sekali. Padahal kita setengah mati ya bikinnya supaya itu biasa sih. Makanya saya bilang kita nggak pernah tahu orang yang jadi viral pun tak nyangka kalau dia tuh bisa jadi viral. Cara satu-satunya untuk bisa viral itu ya konsisten. Bikin akhirnya nanti ada satu momen konten kita itu ada yang hit gitu. Nah, waktu saat itu hit kita bisa memanfaatkan konten tersebut untuk orang lihat, oh ternyata si Mbak ini jualan ini. Jadi bikinlah konten-konten yang terus-terus aja, bikin konten yang berhubungan, yang tidak berhubungan, sampai nanti emang ada momen yang benar-benar akhirnya, dan akhirnya juga bisa mengenai kita. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara konsisten. Kalau kita putus-putus, makin nggak dapat, makin nggak akan jadi gitu ya. Ya, kita bukan selebgram, kita bukan artis. Jadi wajar hal itu. Artis pun begitu. Jualan, coba lihat aja deh. Artis kalau lagi posting hal yang pribadinya dia, dan posting yang pasti akan lebih banyak orang like postingan pribadi daripada postingan waktu dia iklan. Itu wajar sih sebenarnya. Itu bukan algoritma. Memang kan dari kita selektif mencari mencari konten-konten yang seperti itu, biasanya kita nggak akan like. Percayalah, semakin melakukan produksi konten dan sebagainya, orang akan semakin kenal kita. Dan kalau lihat ya, mereka tahu gitu. Saya yakin pasti mereka tahu. Tinggal nanti momen perlu, nah mereka seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Itu yang penting. Mudah-mudahan menjawab. Baik, ada lagi? Baik, kemudian ini mau dibacain semua Mbak Femi atau kita pilih? Karena banyak banget ya. Iya. Gimana enaknya? Mungkin kalau nanti ada yang belum terjawab, bisa